Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Haryantini, dosen program studi manajemen dan bisnis, akan mengajak teman-teman mahasiswa semua untuk mempelajari sistem informasi pemasaran dalam pembahasan mengenai penerapan sistem informasi pemasaran di berbagai perusahaan barang dan jasa. Materi ini akan berlangsung sampai beberapa video ke depan. Jangan terlewatkan ya. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah penerapan sistem informasi pemasaran di berbagai perusahaan barang dan jasa. Menurut Departemen Perdagangan, usaha kecil merupakan bentuk usaha yang bermodal kerja kurang dari 25 juta. Sementara menurut Badan Pusat Statistik BPS, industri kecil merupakan usaha yang menggunakan tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang. Dalam sebuah usaha atau perusahaan, sistem informasi pemasaran mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama menilai kebutuhan informasi, yang kedua mengembangkan informasi yang dibutuhkan, yang ketiga mendistribusikan informasi. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi mengenai penerapan sistem informasi pemasaran pada perusahaan barang dan jasa, apakah Sobat Ujar masih ingat apa pengertian sistem informasi pemasaran? Sistem informasi pemasaran adalah sistem komputerisasi. Ini membantu untuk mengumpulkan dan mengatur aliran informasi untuk memungkinkan dan memelihara kegiatan pemasaran organisasi seperti pengembangan atau peningkatan produk, kebutuhan penetapan harga, pengemasan, distribusi, pemilihan media untuk produk pemasaran, dan promosi produk. Bagaimana sistem informasi pemasaran bekerja? Sistem pemasaran terdiri dari orang, teknologi, prosedur yang membantu mengumpulkan data, mengurutkan data, menganalisa data, menilai data, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan. Tepat waktu dan tepat untuk mengarahkan manajemen ke pengambilan keputusan pemasaran. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai sistem informasi pemasaran, maka perlu diketahui, pertama, apa sajakah tahap-tahap perancangan sistem informasi pemasaran? Yang pertama, identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk merumuskan masalah sehingga tujuan pembangunan sistem menjadi lebih jelas dan terarah. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, peninjauan, dan mengumpulkan dokumen dari tempat usaha. Tahap ini bisa dilakukan melalui wawancara dengan pemilik usaha yang memperoleh data yang konkret dan akurat. Dapat juga dari catatan penjualan dari tempat usaha tersebut. Yang ketiga adalah analisis sistem. Pembangunan sistem yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan perlu melalui proses analisis. Analisis dilakukan terhadap interaksi di dalam sistem informasi pemasaran, usaha kecil dan menengah tersebut. Yang keempat, perancangan sistem. Pada tahap ini, mulai dilakukan perancangan sistem menggunakan metode prototype yang meliputi perancangan proses, perancangan basis, dan perancangan antarmuka. Dalam pembuatan prototype, memerlukan bantuan IT, konsultan karena menggunakan teknik yang rumit terkait siklus hidup pengembangan sistem secara keseluruhan. Yang kelima, pembuatan laporan. Laporan dibuat untuk memberikan hasil analisis untuk meningkatkan penjualan. Di dalam laporan akan disajikan permasalahan terkait sistem yang sedang berjalan dan solusi yang harus diambil. Kedua,
Bagaimanakah penerapan sistem informasi pemasaran pada usaha kecil dan menengah? Penerapan sistem informasi pemasaran pada usaha kecil dapat dilihat dari contoh kasus sebuah usaha toko pakaian online yang ingin menaikkan keuntungan. Dalam sistem yang berjalan, penjual menghubungi calon pembeli lewat telepon untuk menawarkan produk. Jika mereka tertarik, penjual akan mendatangi mereka untuk menawarkan produk secara langsung. Setelah calon pembeli tertarik, maka akan langsung memberikan berdasarkan situasi tersebut. Maka segera dilakukan analisis kebutuhan sistem, yaitu memecahkan sistem menjadi beberapa subsistem antara proses identifikasi, masalah, hambatan, dan peluang yang akan menjadi lebih mudah. Setelah dilakukan identifikasi, toko pakaian tersebut ternyata mempunyai kelemahan dalam pemasaran seperti: yang pertama, pemasaran dilakukan secara manual sehingga informasi lambat diterima oleh toko konsumen sehingga toko lambat berkembang. Yang kedua, informasi kepada pelanggan terbatas hanya dari mulut ke mulut. Yang ketiga, jangkauan wilayah, promosi terbatas. Dan yang keempat, penjualan produk kurang optimal. Yang kelima, penanganan terhadap proses penjualan lambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian dibangun sebuah toko online berbasis situs yang cepat dan akurat oleh perusahaan website development sebagai sarana promosi dan transaksi dengan pelanggan. Ketiga, apa sajakah penerapan dan contoh sistem informasi pemasaran pada perusahaan? Yang pertama contohnya pada makanan siap saji McD adalah kedai makanan siap saji berantai. Mereka meluncurkan produk berbagai macam olahan, varian ayam baru, yaitu salah satunya ayam crispy spicy. Sebelum barang dagang mereka luncurkan, terlebih dahulu mereka melakukan survei pasar bagaimana pelanggan menerima produk tersebut dan apakah kualitas ayam spicy memenuhi persyaratan pelanggan. Oleh karena itu, mulailah memberikan contoh gratis untuk pelanggan mewujudkan kualitas produk ini. Setelah 2 atau 3 bulan, survei McD meluncurkan ayam crispy spicy baru mereka di pasaran untuk barang dagangan. Akhirnya, pelanggan dengan senang hati membeli ayam crispy spicy yang merupakan cara untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dari produk baru tersebut. Yang kedua, pemindaian tidak terfokus. Misalnya, McD adalah toko makanan siap saji yang menjalankan bisnis di Amerika. Tetapi beberapa tahun yang lalu mereka mengetahui karena sebagian masyarakat besar dari mereka adalah komunitas Muslim dan mereka lebih suka mengambil makanan halal. Karena ayam McD tidak halal, mereka tidak tertarik untuk membeli makanan dari McD. Oleh karena itu, untuk menangkap target masyarakat pasar, mereka mulai toko halal McD di beberapa daerah dan di sana penjualan meningkat pesat di daerah tersebut dibandingkan dengan bisnis lain. Ini adalah pemindaian lingkungan yang baik untuk mendapatkan manfaatnya. Baiklah Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait penerapan sistem informasi pemasaran. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang penerapan sistem informasi pemasaran. Coba kalian sebutkan apa saja langkah-langkah untuk membangun sistem informasi pemasaran. Lalu, coba jelaskan tentang tahapan-tahapan perancangan sistem informasi pemasaran. Sobat Ujar, silakan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran memiliki peran penting bagi masa depan perusahaan.
Yang kedua, hasil dari sistem tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk website atau aplikasi yang dibuat oleh mobil app development. Yang ketiga, penerapan informasi pemasaran dalam pendistribusiannya yang diperlukan tepat waktu dan tepat untuk mengarahkan manajemen ke pengambilan keputusan pemasaran. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ke-21 kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya mengenai penerapan sistem informasi pemasaran di berbagai perusahaan barang dan jasa. Saya, Haryantini, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay safe. Salam ujar dan salam ekonomi.
Thank you.